Seorang pemuda Yordania yang tinggal di Riyadh bercerita, "Aku telah menikah dan memiliki 3 anak. Aku bekerja sebagai akuntan di salah satu perusahaan dengan gaji 4.000 rial Saudi yang setara dengan Rp16.260.000. Uang sebesar itu hampir mencukupi kebutuhan rumah setelah mengirimkan uang bulanan untuk ibu dan membantu beberapa saudara perempuan. Aku mengenal seorang pria India yang berprofesi sebagai tukang setrika keliling yang di Riyadh dikenal dengan istilah makwaji. Aku mengenal makwaji ini melalui beberapa teman. Aku telah menjadi pelanggan setia tukang setrika asal India itu selama hampir 2 tahun terakhir. Setiap Kamis malam, makwaji datang dengan sepeda anginnya ke apartemen kontrakanku di pinggiran kota Riyadh untuk menyetrika pakaian anggota keluarga. Tentu saja pakaian yang disetrika adalah pakaian lelaki dan anak-anak. Sekali datang tukang setrika keliling itu mendapatkan bayaran 100 rial Saudi. Biasanya, menyetrika beberapa tumpukan pakaian yang ditempatkan dalam keranjang besar dilakukan selama kurang dari 1 jam. Setelah selesai menyetrika di rumahku, ia pergi ke rumah lain dalam area pemukiman yang tidak jauh dari apartemenku. Ia sering pulang ke apartemennya menjelang subuh. Dari hari pertama, aku mengagumi kepribadian orang India yang berprofesi sebagai tukang setrika keliling itu. Dia tampan, berpakaian rapi, jarang bicara, dan jika dia berbicara, terasa pikirannya seperti mengeluarkan kata-kata sebelum lisannya. Bahasa Inggrisnya hampir seperti bahasa ibu baginya, ia berbicara dengan fasih, seolah-olah dia memiliki lidah Eropa. Suatu hari aku duduk bersama makwaji di kamar tempat ia menyetrika. Kami mulai berbicara. Aku bertanya, apakah Anda memiliki pekerjaan lain selain menyetrika ini? Seperti di perusahaan, misalnya. Tukang setrika itu menjawab, aku adalah dokter spesialis anak. Seakan tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Dengan nada kaget aku berkata, "Hah? Dokter? Spesialis apa?" Pemuda India yang bekerja sebagai tukang setrika di Riyadh itu menjawab, aku adalah seorang dokter spesialis anak. Aku seperti sedang dalam mimpi. Lelaki India ini telah menyetrika pakaian keluargaku selama 2 tahun, dan aku tidak tahu bahwa ada seorang dokter spesialis anak di rumahku. Aku terdiam beberapa menit, tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Makwaji pergi setelah menyelesaikan pekerjaannya. Minggu berikutnya, ia membawa ijazah kedokterannya yang menjelaskan bahwa ia lulus dengan predikat summa cum laude, yaitu dengan kehormatan tertinggi serta ijazah spesialisasinya. Dia mengungkapkan bahwa dia bekerja di salah satu rumah sakit besar di Riyadh sebagai dokter spesialis anak dengan gaji yang jauh melebihi gajiku. Dia mendapat 14.000 rial Saudi yang setara dengan lebih dari 56 juta rupiah. Dokter India spesialis anak dengan gaji lebih tinggi 10.000 rial Saudi dari gajiku ini sebelum datang ke Riyadh telah membuat rencana dengan matang. Dari hasil bekerjanya sebagai dokter spesialis anak di rumah sakit besar di Riyadh dan pada waktu senggangnya bekerja sebagai tukang setrika dari rumah ke rumah, ia telah berhasil membangun rumah mewah seluas 1.000 meter persegi di India. Saat ini, tukang setrika keliling yang dokter spesialis anak itu tengah membuka praktik besar di kampung halamannya, memiliki peralatan medis yang cukup banyak, dan telah meraih kesuksesan yang luar biasa. Pemuda yang berbagi cerita ini masih bekerja di Arab Saudi, masih memiliki hutang kepada teman-temannya dan masih memohon-mohon kepada perusahaannya untuk memberinya tiket pesawat agar bisa pulang ke Yordania untuk menjenguk keluarga, sambil membawa oleh-oleh. Inilah potret para imigran yang memiliki tekad kuat dan semangat pantang menyerah. Mereka merencanakan dan berusaha untuk mencapai tujuan hidupnya. Dengan berbekal prinsip perencanaan, tujuan, dan kerja keras, dokter spesialis anak yang merangkap sebagai tukang setrika keliling berhasil mewujudkan impian dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.